Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Fatriana, NIM saya 28920 Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pancasila Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata perkuliahan budgeting untuk memenuhi ujian tengah semester dari dosen pengampu saya, Bu Merinta Berliana Simbolon S.E.AK.CA.M.AK. Selanjutnya di sini ada penganggaran budgeting. Penganggaran perusahaan atau yang disebut dengan business budgeting adalah proses penyusun anggaran guna mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Selanjutnya di sini ada pengertian anggaran budget. Menurut Supriyano 2006, anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan memperolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Selanjutnya di sini ada menurut Narafin. Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif atau satu jumlah periode anggaran yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Selanjutnya, anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Selanjutnya di sini ada tujuan anggaran. Tujuan anggaran yang terdiri dari berikut. 1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Kedua, mengandalkan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Ketiga, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi sehingga dapat mempermudah pengawasan. Keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil maksimal. Kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi jelas dan nyata terlihat. Keenam, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya di sini ada manfaat anggaran. Ke-1, anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam satu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang, atau lebih mengarah pada tujuan bersama. Kedua, anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint aktivitas perusahaan. Ketiga, ada anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen divisi yang satu dengan departemen divisi lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak. Keempat, di sini ada anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Kelima, ada anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarah manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Keenam, anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif, dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan dan tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan. Selanjutnya di sini ada kelebihan dari anggaran. Ke-1, ada hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyek ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Kedua, ada dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut. Ketiga, anggaran merupakan penelitian atau untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Selanjutnya di sini ada kelemahan
Selanjutnya di sini ada fungsi anggaran. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Anggaran adalah alat perencanaan secara tertulis yang menuntun pemikiran secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih terinci dalam unit maupun uang. Anggaran sebagai alat perencanaan juga harus memperhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran lainnya. Selanjutnya di sini ada fungsi pelaksanaan. Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, yang artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih awal mendapatkan persetujuan yang berwenang, atau terutama dalam hal keuangan. Pekerjaan disetujui untuk melaksanakan jika tersedia anggaran dananya atau tidak menyimpan dari anggaran. Anggaran bertujuan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan laba. Selanjutnya di sini ada fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan lainnya. Untuk itu, anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lain sudah diatur dengan baik. Selanjutnya di sini ada fungsi pengawasan. Anggaran merupakan salah satu alat pengawasan pengendalian, controlling, atau pengawasan berarti mengevaluasi, menilai pelaksanaan pekerjaan dengan cara kesatu, membandingkan relasi dengan secara rencana anggaran. Kedua, melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu atau bila terdapat penyimpang kerugian. Selanjutnya di sini ada definisi anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah perkiraan unit yang diharapkan yang ingin dijual oleh perusahaan selama periode waktu tertentu dan pendapatan yang akan dihasilkan darinya. Anggaran ini menjadi dasar untuk mempersiapkan laporan laba rugi dalam sebuah bisnis. Selanjutnya di sini ada manfaat anggaran penjualan. Manfaat anggaran penjualan yang terdiri dari beberapa sebagai berikut. Ke-1, memprediksi jumlah produksi. Kedua, estimasi biaya overhead dan penyusunan anggaran. Ketiga, estimasi arus kas. Keempat, ukuran kontrol. Selanjutnya di sini ada penyusunan anggaran penjualan. Terdapat 7 langkah dasar untuk mempersiapkan atau membuat anggaran penjualan, yaitu adalah sebagai berikut. 1. Pilih periode yang tepat. 2. Cek persediaan dan harga. 3. Periksa data penjualan Anda di periode penjualan sebelumnya. 4. Bandingkan data Anda dengan industri saat ini. 5. Konsultasikan dengan tim penjualan Anda dan pelanggan Anda. 6. Menilai tren pasar saat ini. 7. Buat anggaran penjualan. Selanjutnya di sini ada perusahaan Asgas Store. Diperoleh data-data sebagai berikut. Harga tersebut belum termasuk PPN 10% dan riwayat penjualan periode 2015 sampai 2020 yang berhasil diperoleh tim anggaran dan akan dijadikan sebagai data anggaran penjualan Anda sebagai berikut. Di sini ada produk mainan dan harga. Di sini ada ular tangga sebesar 80, ludo sebesar 40, mini kitchen 130. Selanjutnya di sini ada riwayat penjualan dari 2015 hingga 2020. Di sini ada 2015 sebesar 800 unit, 2016 250 unit, 2017 150 unit, 2018 250 unit, 2019 700 unit, 2020 900 unit. Selanjutnya di sini ada produk mainan dan di samping persentase penjualan. Ludo tangga sebesar 50%, ludo sebesar 30%, mini kitchen sebesar 20%, sama dengan total keseluruhannya yaitu 100%. Selanjutnya di sini ada sistem penjualan berdasarkan evaluasi tim terhadap pola penjualan yang terjadi selama ini. Produk-produk yang terjual selalu mengikuti pola musiman dan penjualan tertinggi diperoleh pada bulan Juli sampai dengan Oktober. Berdasarkan data tersebut,
tim telah menyusun pola penjualan bulanan yang akan datang dijadikan dasar dalam anggaran penjualan. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada bulan perjualan per bulan tahun 2020, di sampingnya ada penjualan, dan di samping ada PPN 10%. Di sini ada Januari sebesar 5%, Februari sebesar 5%, Maret sebesar 6%, April sebesar 8%, Mei 8%, Juni 8%, Juli 11%, Agustus 11%, September 11%, Oktober 9%, November 9%, Desember 9%, totalnya adalah 100%. Di sini diminta ke satu, hitunglah penjualan toys selama 2015 hingga 2020. Kedua, buatlah hasil perhitungan penjumlah penjualan per bulan untuk tahun 2020. Di sini sudah terlihat untuk produk mainan, persentase penjualan, produk mainan, harga mainan. Di sini ada dari keseluruhan. Di sini ada tahun 2015 sebesar 800, 2016 250, 2017 150, 2018 250, 2019 700, 2020 900. Di sini kita tinggal kalikan dari 50% dikalikan dengan 800%, maka hasilnya terlihat sebesar 400. Selanjutnya di sini ada Ludo. Kita kalikan dari 30% dikalikan dengan 800% atau 800 di tahun 2015 dan hasilnya 240. Di sini ada Mini Kitchen. Kita tinggal kalikan dari 20% dikalikan dari 800% di tahun 2015 yang hasilnya 160. Nah, di sini kita tarik saja hingga ke bawah dan hasilnya terlihat. Selanjutnya di sini kita pakai dari penjualan. Di sini ada ular tangga. Kita kalikan dari harga ular tangga dikalikan dari hasil penjualan 400 yang hasilnya sebesar 32.000. Di sini ada Ludo 40.000. 40 dikalikan dari 240 yang hasilnya 9.600. Sampingnya di sini ada di 130. Kita kalikan dengan 160 yang hasilnya 20.000. Dari situ kita tarik saja ke bawah dan hasilnya kita terlihat. Sekarang kita mencari PPN dari 10% setiap penjualan. Di sini kita masukkan 10% dikalikan keseluruhan penjualan dari ular tangga, Ludo, dan Mini Kitchen yang hasilnya 6.240. Kita tarik saja hingga ke bawah yang hasilnya seperti di samping. Jadi dari penjualan tersebut kita bisa melihat untuk PPN 10% dari 10% setiap barang. Selanjutnya di sini ada total penjualan di tahun 2020 adalah sebesar 900 unit. Terus di sini kita mencari kuantiti dari setiap bulan Januari hingga Desember. Di sini kita bisa melihat dari hasil penjualan itu 900 dikalikan 5% yang hasilnya 45. Dari sana kita tinggal tarik aja ke bawah dan hasilnya sudah terlihat. Selanjutnya di sini ada ular tangga. Dari 50% kita kalikan saja dengan jumlah penjualan di bulan 2020 dikalikan dengan 45 yang hasilnya 22. Sama seperti Ludo, yaitu 30 dikalikan 45 yang hasilnya 13,5. Di sini Mini Kitchen 20% dikalikan 45 yang hasilnya 9. Kita dari
keseluruhan kita tarik saja hingga ke bawah yang hasilnya akan terlihat. Selanjutnya di sini ada penjualan dengan mata uang US. Di sini kita dengan mata uang 80 dikalikan hasil penjualan 22,5 yang hasilnya 1.800. Di sini kita daludo dari hasil 40 dikalikan dengan hasil penjualan 13,5 hasilnya 54. Selanjutnya di sini ada mini kitchen dari 130 dikalikan dari barang yang terjual yang hasilnya 1170. Kita tarik dari keseluruhan ular tangga hingga ludo mini kitchen, kita hasilkan ke bawah yang secara otomatis dia akan terlihat hasilnya karena memakai rumus Excel. Selanjutnya kita akan mencari rumus dari PPN di setiap barang. Di sini kita memakai PPN 10%, kita kalikan dari hasil penjualan keseluruhan, kita memakai kode sum, kita tarik saja dari ular tangga hingga mini kitchen yang hasilnya 351, kita tarik hingga ke bawah yang hasilnya sudah terlihat PPN keseluruhan. Selanjutnya kita akan mencari total penjualan, kita tinggal pakai rumus sum, kita tarik keseluruhannya dari ular tangga, ludo di mini kitchen hingga PPN yang sebesar 3,861, kita tarik ke bawah dan hasilnya terlihat. Selanjutnya kita mencari keseluruhan dari bulan Januari hingga Desember, kita memakai rumus sum, kita tambah saja dari keseluruhan tersebut yang hasilnya 77,220. Selanjutnya di sini ada Januari sebesar 3,861, Februari sebesar 3,861, selanjutnya Maret sebesar 4,633, selanjutnya April sebesar 6,178, Mei sebesar 6,178, sekarang Juni sebesar 6,178, Juli sebesar 8,494, selanjutnya Agustus sebesar 8,494, selanjutnya di sini ada bulan September sebesar 8,494, di sini ada Oktober sebesar 6,90, selanjutnya di sini ada November sebesar 6,950, di sini ada Desember 6,90 yang keseluruhannya ada 77,220. Seperti dari total keseluruhan kuantiti tahun 2020 yang hasilnya di sini kita bisa dilihat sebesar 900. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.